Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan kami Among Tani Pantura. Dalam kesempatan ini kami akan sedikit memberi wawasan atau pandangan atau pengertian mengenai, karena pas saatnya ini padi fase generatif, terutama untuk menunjang berisinya bulir padi biar bernas atau pengisiannya sempurna, sehingga pada akhirnya bisa menambah produksivitas padi itu sendiri. Langkah-langkah apa yang harus kita perhatikan sebetulnya dari awal ya, yang sering saya katakan, pemeliharaan padi yang diperkirakan atau dengan tujuan meningkatkan produksivitas, tidak sekonyong-konyong padi itu akan berisi secara maksimal, karena semua itu harus prosesnya dari awal. Faktornya juga banyak sekali, baik pemberian nutrisi atau yang lain-lain. Pada awal kita membicarakan mengenai tata cara penanaman padi yang baik dan sempurna, tidak luput adalah memilih varietas unggul. Jadi padi itu punya karakter masing-masing, walaupun diberi nutrisi semaksimal mungkin, karena memang faktor varietas tadi mempengaruhi dari gennya, memang tidak bisa berisi sampai pangkal. Itu paling-paling ya ada perubahan, tapi tidak bisa merubah serta-merta harus sesuai apa yang kita harapkan, karena varietas sendiri masing-masing punya karakter. Anakannya banyak, bisa berisi penuh sampai pangkal. Itu jelas pemilihan benih yang ternyata ini benih unggul atau benih-benih pilihan yang benar-benar sesuai dengan karakteristik masing-masing lokasi. Di samping pemilihan benih, juga faktor alam yang bisa menunjang adalah iklim kemarau atau iklim penghujan. Itu jelas mempengaruhi pada saat penyerbukan, karena jam-jam penyerbukan kalau ada curah hujan intensitasnya tinggi, itu jelas bisa mempengaruhi. Apapun alasannya, itu alam mempengaruhi. Mulai perendaman benih, mulai perlakuan pemilihan benih, macam-macam, itu faktor utama. Berikutnya cuaca yang tadi saya utarakan. Ketiga adalah kesediaan air, karena di sini pas padi proses penyerbukan, tanpa ada kesediaan air yang cukup, tidak mungkin akan berisi penuh. Jadi paling separuh. Kalau di sini terkenalnya gabuk selap atau kempet. Dari apa yang tadi saya utarakan, mulai benih, faktor alam,
melalui air. Dan yang terakhir adalah pemberian pupuk anorganik atau organik, atau unsur mikro dan makronya itu harus seimbang. Artinya pas kapan kita harus membutuhkan unsur N yang tinggi, pas kapan kita membutuhkan unsur fosfor, kapan kita membutuhkan KCl, karena masing-masing punya peranan dan tugas dari unsur tersebut. Sering saya utarakan bahwasanya Rn digunakan pada saat kapan, itu sudah di channel yang lain. Kapan kita memberikan unsur fosfor, kapan kita memberikan unsur KCl. Yang jelas semua itu harus ada tata cara atau ketepatan waktu dalam mengaplikasikan nutrisi pada tanaman padi. Seperti zat PT macam-macam itu terserah bagi yang punya dana, walaupun kita menganjurkan, tapi memang kepentok dana yang tersedia. Jadi kita kembali dengan petaninya, memang sudah memahami atau belum baik penggunaan pestisida, penggunaan pupuk, baik yang subsidi dengan yang non subsidi. Yang jelas harus benar-benar bijaksana, harus benar-benar bisa selektif dalam penggunaannya, karena walaupun pemberian pupuk banyak atau bagi yang berduit berkali, tapi memang tidak berfungsi sama sekali pada ketepatan masa apa, fase apa, itu percuma. Jadi malah bagi saya itu merusak lahan itu sendiri. Jadi kita kembali, walaupun lahan misalnya penggarap atau nyewa, kita jangan semena-mena seenaknya memperlakukan lahan sesuai kehendak hati, tidak menghiraukan anjuran rekomendasi dari dinas-dinas setempat, karena masing-masing saya katakan lain daerah, lain jenisnya, lain komposisi penggunaan pupuknya, lain juga dipengaruhi oleh kembali ke varietas. Ada yang memang senang dipupuk ini yang tinggi, itu yang tinggi, itu masing-masing kriteria. Jadi kita kembali, yang paling pokok adalah bagi kita ada dalam bertani bercocok tanam padi sebetulnya cukup sederhana. Pertama adalah memilih benih yang bagus, yang unggul. Kedua, kesediaan sarana produksi pertanian melalui pupuk, pestisida, macam-macam. Terus ketiga, kesediaan air, karena bagi lahan kita adalah daerah saluran irigasi teknis, sehingga kesediaan juga perlu. Kalau misalnya tidak cukup, ya kita harus punya alternatif lain, misalnya membuat sumur dangkal untuk membantu dalam kesulitan air. Demikian, mudah-mudahan pandangan ini bisa membantu atau menunjang dalam proses budidaya tanaman padi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.